Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih sibuk Pak Kiai? Masih sibuk di mana-mana. Tapi bisa hadir di sini. Oh Masya Allah. Itulah yang membuat kami ini merasa berbahagia karena Amin. senantiasa bisa mengaji bersama Gus Faiz. Sebelum kita bahas tema kita hari ini Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, secara garis besar tema kita hari ini adalah tentang masalah-masalah terkait perempuan Pak Kiai. Ini sangat relate dengan saya sebagai perempuan, pasti akan banyak hal yang juga akan penting dan menarik untuk dibahas. Nah Pak Kiai, yang belakangan juga menjadi hal yang sering kali dibenturkan dalam sosial kita ya, dalam komunitas sosial kita adalah bagaimana kemudian pandangan Islam terkait pemimpin perempuan. Karena biasanya Islam tuh sering kali dijadikan apa ya, semacam kambing hitam ya. Islam tidak pro dengan perempuan, Islam itu suppress atau menekan perempuan. Bagaimana kemudian sebenarnya kedudukan perempuan dalam Islam dan bagaimana Islam kemudian melihat perempuan itu sebagai pemimpin, baik dalam mungkin konteks negara, dalam konteks organisasi maupun dalam keluarga. Tafadhol Pak Kiai. Yang pertama Mila, harus kita tanamkan dalam benak kita bahwa syariat Islam itu baik Quran maupun hadis itu mendudukkan perempuan itu pada kedudukan yang mulia. Kita lihat bagaimana perintah agama tentang berbakti kepada kedua orang tua, di mana pada persoalan bakti kepada ibu itu mendapatkan porsi yang jauh lebih besar daripada berbakti kepada bapak. Oleh karena itu kita harus melihat persoalan perempuan menjadi pemimpin, perempuan bekerja di luar, itu harus dari kacamata yang betul-betul seimbang. Bahwa secara konsep dasar itu Islam tidak membeda-bedakan loh perempuan laki-laki pada aspek kemanusiaannya dan tugasnya sebagai manusia. Pada aspek kemanusiaannya misalnya agama mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dan kami ini, kata Allah, itu telah memuliakan anak keturunan Adam tanpa membedakan dari aspek gendernya. Semua anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah. Nanti kunci kemuliaannya itu bukan pada aspek gendernya kan, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari asal penciptaan, asal kemanusiaan, agama ini tidak pernah membeda-bedakan. Berapa banyak ayat Al-Quran itu yang menyebut kata-kata insan. Insan itu manusia, tidak menunjukkan pada gendernya. Ayat yang berbunyi ya bani Adam, keturunan Nabi Adam. Bahkan ketika menciptakan manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf itu kata guru saya menarik. Cuman sekarang tuh ta'aruf kalau sudah mau nikah, pernikahan. Padahal ta'aruf itu mengandung kata-kata arofa, harus mengetahui. Setelah dia tahu, itu pasti melahirkan kata-kata i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Kalau saya kemudian melihat ciptaan Allah yang dari laki dengan perempuan melahirkan bangsa, melahirkan suku, melahirkan manusia yang banyak ini, maka kalau saya tahu nanti hakikat itu semua, saya akan mengakui itu. Bahwa memang manusia itu tidak boleh sama. Karena kalau semuanya sama, maka kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Semua orang kaya saja, maka tentu kehidupan ini akan berjalan tidak stabil. Kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja di rumah orang kaya? Kalau semua masyarakat ini pintar, maka orang seperti saya yang hari-hari bertugas sebagai guru, itu kan akan kehilangan pekerjaan. Sebagaimana ada panas harus ada dingin,
ada hujan, ada kemarau, maka pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Tetapi pada konsep dasarnya, tugas khilafah kemanusiaan itu sama. Buktinya apa? Al-Quran mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat. Itu mukmin laki, mukminat perempuan. Ba'duhum li ba'din, pola interaksi sebagian mereka kepada sebagian yang lain, kelompok yang satu kepada kelompok yang satu, itu aulia. Aulia itu kan penolong kata dasarnya. Maka dalam hidup ini laki dengan perempuan itu butuh saling menolong. Logikanya di mana? Ada pekerjaan yang pantas dilakukan dan bisa dilakukan oleh orang laki-laki. Ada pekerjaan yang lebih pantas dan lebih bernas kalau itu dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu, para pemirsa, yang namanya emansipasi harus sama, itu pasti bertentangan dengan dasar nurani kemanusiaan. Karena sifat manusia yang baik saja, itu bisa baik kalau menempel pada jenis tertentu, dan menjadi tidak baik kalau menempel pada jenis yang berbeda. Satu contoh misalnya, lemah gemulai, gagah perkasa. Ini kita akui sebagai sifat yang bagus. Tapi kalau gagah perkasa nempel pada laki-laki, itu menjadi keindahan. Tapi kalau saya punya istri gagah perkasa, itu tidak menjadi indah. Sebagaimana suami yang gagah, itu menjadi cerminan kedamaian dan ketentraman hati perempuan. Dilindungi oleh mereka yang gagah. Kan tentu Mila tidak kepengen punya suami yang lemah gemulai. Gitu loh. Nah, ini harus dipahami ya, bahwa sifat-sifat yang membangun peradaban dan kehidupan kemanusiaan, itu tidak bisa Mila dilakukan oleh satu bentuk saja. Sebagaimana hujan saja, itu tidak bisa menjamin kedamaian kehidupan di dunia. Dan kemarau saja itu juga tidak bisa menjamin. Pasti ada butuh siang, ada butuh malam. Dari konsep inilah Allah kemudian menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini tentu pada asalnya sama. Timbul pertanyaan, tetapi kok kemudian dibedakan? Ini saya ambil contoh yang paling sering dijadikan perdebatan. Pemimpin dalam rumah tangga. Al-Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu pemimpin pada perempuan. Dan saya perlu ingatkan para pemirsa, dulu waktu saya ngaji sama guru saya dulu di Mesir itu punya guru ya, menulis kitab namanya Makanatul Mar'ati fil Qur'anil Karim was Sunnati as-Sahihah. Itu dulu di Cairo University, namanya Profesor Al-Maghfirah sudah wafat, Muhammad Baltaji Hasan. Jadi dia menulis tentang kedudukan perempuan di dalam Quran dan hadis yang sahih. Sebelumnya ada buku dikarang oleh ulama juga di Mesir, namanya Tahrirul Mar'ah fi Asrir Risalah. Tahrir itu kemerdekaan. Kemerdekaan seorang wanita fi Asrir Risalah pada masa Rasulullah. Nah, karangan Syekh Abdul Halim Abu Syaqqah itu luar biasa, menceritakan bagaimana peran sahabat-sahabat wanita Rasulullah dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi di masa Rasulullah. Nah, para pemirsa bisa membaca dua kitab ini, itu bisa dicari di internet. Intinya apa? Bahwa kalau kita melihat dalam praktek keseharian, ini kadang-kadang ada orang yang gebiah uyah. Laki-laki itu harus jadi pemimpin atas perempuan. Ini sama sebetulnya Mila, warisan laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Kayaknya kita pernah buka di sini, tidak semua perempuan itu bagiannya separuh laki-laki. Ada masa tertentu di mana bagian perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kapan laki-laki dan perempuan itu laki-laki lebih banyak? Kalau dia sederajat. Kayak anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, tetapi tidak boleh digebiah umum ini. Sama. Kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan, itu kata guru saya dulu pada ayat tersebut, itu harus dimaknai dalam konteks rumah tangga. Tidak boleh dalam semua konteks. Karena kalau dalam semua konteks, berarti kita nggak boleh dong punya dosen perempuan. Karena kalau dosen yang mengajar saya di kelas itu perempuan, pasti dia punya kiwamah kan. Saya lulus atau enggak, nilainya A, B, dan C, ini disertasinya perbaikan atau tidak. Itu kan dia punya kiwamah. Kepala sekolah,
Berapa banyak sekolah Islam sekarang yang Iya, kepala kalau sekolahnya perempuan. itu adalah perempuan. Dan dia pasti punya kiwamah kan, kepemimpinan atas guru dan sebagainya. Oleh karena itu konteks ayat ini bicara tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Pertanyaannya, kenapa kok yang dipilih laki-laki? Nih, bukan perempuan. Itu kan sebetulnya, itu dalam konteks sosial kita terima loh. Karena begini Mila, pada semua perkumpulan, itu pasti harus ada pemimpin. Iya, setuju. Sekecil apapun. Kita di rumah tangga, itu harus ada pemimpin. Karena anak saya nanti liburan akhir tahun, dia maunya ke kanan. Istri saya maunya ke kiri. Anak yang bungsu Harus ada maunya pusaran. ke tempat lain. Maka di sini dibutuhkan kepemimpinan. Nah, di antara dua gender ini, dilihat dari banyak unsur secara dingin, maka laki-laki itu yang dikatakan lebih siap bukan karena keistimewaannya, tapi terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pembagian tugas ini itu yang nanti menghendaki di rumah tangga yang jadi pemimpin itu laki-laki. Laki-laki. Baik. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa Islam itu tidak pernah membeda-bedakan itu. Buktinya apa? Guru. Ada orang alim itu laki-laki, ada juga perempuan. Itu dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam hakim saja. Itu ada ulama yang membolehkan hakim itu seorang perempuan. Gitu. Walaupun kita memahami bahwa mazhab yang lain mengatakan hakim itu harus laki-laki. Nah, dari sini sebetulnya ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Jangan kemudian kita termakan ya propaganda bahwa karena Islam itulah perempuan menjadi apa ini? Mundur. Padahal kita bisa lihat dalam sejarah Islam betapa banyaknya perempuan itu yang menjadi solusi dari kebuntuan permasalahan. Bahkan yang dihadapi oleh Rasulullah. Nih, kalau para pemirsa bisa membuka kejadian sebelum terjadinya perjanjian damai antara Nabi dengan bangsa Quraisy yang terkenal dengan Sulhul Hudaibiyah itu kan Rasulullah mau umroh, damai itu ke Mekah, tapi dilarang oleh orang Quraisy. Tidak boleh sekarang Muhammad, 10 tahun yang akan datang. Maka karena tidak boleh, kan Rasulullah sudah ihram semua dengan para sahabat. Kata Nabi, kita sudah tidak bisa nih ke Mekah. Ayo copot pakaian ihramnya, gunting rambutnya, pulang ke Madinah. Itu nggak ada yang taat. Karena bukan membantah Nabi, karena keinginannya untuk kangen sama Mekah tanah airnya yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Tiba-tiba Ummi Salamah datang, istri Rasulullah ini. Nabi, apa yang engkau pikirkan? Ini istriku. Tidak ada satupun dari sahabatku ini yang mau menanggalkan pakaian ihram, kembali baju biasa dan pulang ke Madinah. Apa kata Ummi Salamah? Engkau ingin suamiku mereka taat dengan perintahmu. Kalau saya mungkin dengan keego yang laki-laki akan mengatakan, sudahlah masak aja di dapur. Itu cabai diulek lah, tidak usah ikut urusan politik nih, urusan laki-laki. Tapi Nabi mendengar Ummi Salamah. Kata Nabi, apa usulanmu Adinda? Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, Nabi saja dulu yang cukur, Nabi saja dulu yang melepas, maka semuanya akan ikut. Itu kan bukti Bahwa betapa Nabi Rasulullah mendengarkan, itu mendengar dan menghargai perempuan sebagai istri. Baik. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dibahas Pahami dan ya. dikupas gitu. Baik, Pak Kiai, nanti Ya. kita akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait soal perempuan dalam kedudukannya dalam Islam, Pak Kiai. Tadi kan kita sudah bahas bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendengarkan gitu ya Mendengar pendapat. Iya. Tadi ada Ummu Salamah ya, Pak Kiai ya. Terus bagaimana kemudian beliau respect dan hormat terhadap istrinya Khadijah juga. Dan sebenarnya tapi di sisi lain Pak Kiai yang juga masih menjadi pertanyaan, ada hadis juga yang menyebutkan, ini yang juga menarik untuk kita bahas. Karena kita juga harus tahu konteksnya pemirsa. Sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Iya. Hadis riwayat Bukhari. Itu sahih hadisnya. Sahih. Iya. Ini konteksnya seperti Iya, apa? Kita nggak bisa bahkan telan mentah-mentah. Mila, saya kasih tahu lagi nih. Ada satu hadis lagi. Itu yang berbunyi, ya ma'saron nisa tasaddaqna. Perempuan sedekah.
Kata perempuan-perempuan itu, kenapa kami harus bersedekah Rasulullah? Karena saya ngelihat di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Lalu kemudian Rasulullah, mereka tanya, kenapa Nabi? Katanya, kami itu kok lebih banyak di neraka. Nah, Nabi jelasin alasannya. Karena perempuan itu kadang-kadang lidahnya tajam. Ada sedikit kesalahan laki-laki, itu kemudian dibahas berpanjang-panjang. Satu. Ahli sejarah kan? Iya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, bukankah ibadah kalian itu tidak sama dengan laki-laki? Ada masa melahirkan, nifas, ada bulanan namanya haid. Nah, makanya kemudian Nabi itu secara implisit mengatakan seakan-akan perempuan tuh nakisatu dinin, kurang agamanya, nakisatu aklin, kurang akalnya. Nah, dua hadis ini dengan hadis yang disampaikan Mila tadi, itu sering dijadikan alasan bahwa Islam itu tidak menghargai perempuan dan Islam itu tidak membolehkan perempuan itu memiliki peran dalam sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu saya ingin memulai ini Mila sebelum menjelaskan konteks kedua hadis itu dengan praktek di masa Rasulullah dan di masa sahabat. Di masa Rasulullah peranan nih perempuan itu perang juga ikut kok. Ya, ketika perang mereka ikut. Mereka mungkin jadi perawat, mereka juga kadang-kadang memberikan pendapat misalnya. Setelah Rasulullah wafat, Ummul Mukminin Aisyah itu juga menjadi tokoh kan. Dia ikut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau juga ikut mengajar, beliau juga memberikan fatwa. Itu kan peranan-peranan yang pada masa itu tidak dilakukan oleh perempuan secara umum di belahan dunia manapun. Nah, oleh karena itu praktek ini harus selalu menjadi mi'yar, kata guru saya, kunci utama dalam memahami beberapa hadis yang dirasakan bias gender. Nah, oleh karena itu kita bahas hadis yang pertama dulu nih, ya. Hadis yang berbunyi lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah falah, beruntung, berbahagia satu kaum yang menjadikan perempuan itu walau amrohum, waliyul amrinya, pemimpinnya. Hadis ini disepakati oleh para ulama, itu diucapkan oleh Rasulullah ketika Nabi mendengar bahwa Kisra itu julukan, gelar buat penguasa Persia. Dulu di masa Nabi kan ada 3 imperium besar, Persia, Romawi, sama Ethiopia, Nagus yang ada di Afrika. Nah, yang kesemuanya ini dulu Nabi kirim surat untuk memperkenalkan agama Islam, mengajak dakwah, kerjasama dalam kebaikan. Romawi menerima, membaca, bahkan cek and recheck kepada Sayyidina Abi Sufyan di masa itu. Sementara yang Kisra ini, begitu surat itu dibacakan, dia langsung nyobek-nyobek suratnya Rasulullah. Nih, maka setelah itu panjang ceritanya, ini wafat nih. Nggak ada keluarga, nggak ada keturunan laki-laki yang bisa menggantikan peranan Kisra ini. Maka diangkatlah anak perempuannya. Nah, begitu diangkat anak perempuannya, Nabi ngomong, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang mengangkat pemimpin itu perempuan. Nah, di sini para pemirsa, kita harus adil ya, membaca diskursus ini dalam literasi Islam. Ada ulama yang menggunakan hadis ini dengan makna yang nih, umum. Pokoknya semua yang mengangkat perempuan sebagai pimpinan itu tidak akan pernah beruntung negeri ini. Ini hadis ini sering dipakai kalau ada calon presiden perempuan. Selalu muncul. Gitu loh, selalu muncul. Nah, ada ulama nanti yang berpendapat ini bahwa ini memang konteksnya betul perempuan. Tetapi dibatasi pada kepala negara, pucuk pimpinan. Tapi di bawah itu boleh. Kenapa? Karena kata-kata walau amrohum, waliyul amri, pada masa itu konteksnya itu selalu kepada pimpinan tertinggi. Makanya hadis waktu Nabi wafat, diperselisihkan itu, yang menjadi pengganti Nabi dari unsur Ansor apa dari unsur Muhajirin. Gitu loh. Maka kata sahabat yang dari Mekah, kami pernah mendengar kok Rasulullah itu mengatakan lan nuwalli hadzal amro.
kami nggak akan menyerahkan kepemimpinan ini kecuali kepada yang dihargai di tengah masyarakat Arab, yaitu Quraisy. Maka kata-kata nuwali di situ, itu bukan jabatan wali kota. Itu bukan jabatan gubernur, itu bukan jabatan menteri, tapi jabatan kepala negara. Dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama. Nah, tetapi Mila harus dipahami juga nih, kenapa mayoritas ulama di masa lalu ini, ulama kayak ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, karena dulu itu kan sistemnya, kalau pemimpin tertinggi negara itu punya kewajiban agama. Kayak Sayyidina Abu Bakar, dia jadi kepala negara dan jadi imam sholat maghrib, gitu loh. Dia mengatur APBN, tapi dia juga harus berkhutbah Jumat. Nah, memimpin sholat, berkhutbah, itu memang disyaratkan gender laki. Maka hadis ini dikatakan sebatas pemimpin tertinggi. Ada ulama lagi hari ini yang kemudian menyelisih lagi maknanya. Jadi ini bukan berarti paten satu hukum, enggak. Kata ulama, yang tidak boleh itu kalau sistem pemerintahannya kembali seperti masa lalu. Di mana kepala negara itu punya kekuasaan absolut. Kan dulu tidak ada DPR. Gitu loh. Kalaupun ada penasehat, ada misalnya menteri, itu tidak diberi kewenangan seperti kewenangan negara demokrasi hari ini. Maka ada yang mengatakan boleh pemimpin negara itu dari perempuan dengan syarat ada pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan seterusnya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan untuk posisi kepala negara tetap harus laki-laki. Dan ini bisa dibuktikan kan dalam kemajuan negara, misalnya di Eropa, di Amerika, itu kan tetap peranan itu lebih banyak di tangan laki-laki ketimbang di tangan perempuan. Sekalipun kita tidak menutup ada banyak perempuan yang juga sukses memimpin di sana. Tetapi konsep dasarnya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi hadis lan yufliha qaumun itu harus dimaknai oleh mayoritas ulama sebagai kepemimpinan tertinggi. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu hadis satu ainin, itu konteks khusus pada kasus Persia, tidak boleh dipakai pada konteks kepala negara yang lain. Ya, nah ada yang memahami bahwa itu berlaku pada sistem pemerintahan yang dulu, tidak dengan pola demokrasi hari ini. Itu yang terbaca dalam literatur fikih. Kemudian perempuan ini kurang akal dan kurang agama. Ini harus dimaknai dalam konteks siyakul kalam. Siyakul kalam itu Nabi ngomong apa? Ini hadis Mila diucapkan oleh Rasulullah setelah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi menjadi kebiasaan Rasulullah kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu semua orang di Madinah kan keluar. Bahkan perempuan yang haid pun itu oleh Nabi diajak untuk menyaksikan sholat walaupun mereka tidak sholat. Nah, ngelihat perempuan ini banyak sekali berkumpul yang tidak didapatkan pada hari lain, maka Rasulullah ngajak nih sama Sayyidina Bilal. Ngapain? Mobilisasi dana untuk perjuangan dan negara. Maka Bilal pegang sorban. Jadi kalau ada orang ngaji cari dana, itu sebenarnya niru Rasulullah pegang sorban. Nah, untuk memberikan spirit nih, dorongan perempuan, kalian tuh banyak dong sedekah, gelangnya lepas kata Nabi. Nabi ini sebetulnya, ya saya tidak ingin mengatakan apa itu bercanda atau itu spirit, tapi yang ingin saya katakan, Rasulullah itu pada konteks apapun, itu tidak pernah berdusta. Kalau saya kadang-kadang untuk bercanda, itu butuh ngarang cerita bohong. Tapi Rasulullah itu selalu jujur. Maka ketika mereka mengatakan, Rasul, kenapa kami harus bersedekah? Kata Rasulullah, karena saya melihat di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Maka kemudian mereka tanya penasaran, kok lebih banyak kami ya Rasulullah? Itu dijelaskan sama Rasulullah. Karena kalian, sebagian dari kalian, itu kalau lagi emosi kepada pasangannya, itu berlebihan. Suaminya salah satu, tapi dibahas sampai 10 kali. Kadang-kadang lupa dengan kebaikan, nafkah dan sebagainya. Kadang-kadang mulut kalian itu, maaf ya, itu suka judes, julid kalau sekarang. Nah, itu yang menyebabkan dosa yang tidak kalian sadari. Kalau kalian nggak sholat, kan ingat, subuh tadi nggak sholat kodok. Tapi julitin tetangga, itu kadang-kadang nggak terasa lupa. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, kalian itu bersedekahlah. Tetapi saya heran nih, kata Nabi ini,
perempuan itu memiliki begitu banyak kelemahan, tapi justru ditakuti oleh laki-laki. Gitu loh. Berapa banyak nih laki-laki, ya, laki-laki itu hebat, tapi mau ngikut. Nih kata Nabi nih, Nabi ngomongnya begini, mau ikut kepada manusia jenis orang yang dia nakisatu aklin wadin, kurang akalnya, kurang agamanya. Laki-laki itu akalnya sempurna, kata Nabi, seakan-akan nih agamanya sempurna. Perempuan tuh protes. Loh, nggak sempurna agama kami di mana? Itu bukan agama, maksud din di situ kan tadayunnya, keberagamaannya. Ya, artinya bukan agama konsepnya, bukan keislamannya, tapi keberislamannya. Kata Nabi, Islam saya dengan Islam istri saya sama. Tapi keberislaman saya, ini pakai zohirnya saja, itu kan lebih hebat saya. Kenapa? Kamu kan tidak sholat ketika haid. Ini lihat nih. Ini Nabi sebetulnya dalam konteks tertentu guru saya itu bilang, ini candaan tapi candaan kelas tinggi. Karena sejatinya ketika istri saya tidak sholat ketika haid, itu bukan karena dia dapat dispensasi, karena dia taat. Namanya dalam ilmu usul fikih azimah. Nih, azimah itu hukum dasar. Sholat berdiri itu namanya azimah. Kalau Mila sakit, sholatnya duduk, itu namanya rukhsah. Nih, keringanan. Rukhsah itu di bawah azimah. Sekarang Mila, ini kan Nabi ngomongnya ini dalam konteks candaan untuk spirit nih. Perempuan kalau tidak sholat, kan berarti kehilangan kesempatan pahala sholat. Saya sholat, berarti kan banyakan saya nih taatnya. Padahal kalau kita ukur dengan kasus yang berbeda, saya tidak puasa karena sakit. Saya mengambil rukhsah. Istri saya tidak sholat, tidak puasa karena haid. Maka dia mengambil azimah. Semua orang yang belajar usul fikih tahu azimah ini tinggi hukumnya gitu loh. Karena ini hukum asal. Nah, maksud Nabi hanya memberikan gambaran saja. Ada orang yang hebat, tapi kadang-kadang dikalahkan oleh orang yang terkesan punya kelemahan. Nah, nakisatu akhirnya di mana? Kata Nabi, bukankah syahadah, persaksian nih dalam jual beli itu, yang ayat paling panjang di surah Al-Baqarah, kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu 2 orang. Kalau perempuan, 1 laki-laki harus digantikan oleh 2 perempuan. Jadi kalau ada persaksian dalam jual beli, saksinya itu harus 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dengan 2 perempuan jadi 3. Imam Zaud Az-Zahiri mengatakan kalau tidak ada laki-laki boleh perempuannya 4. Pertanyaannya, nih sedikit lagi, apakah kemudian persaksian itu menjadi ukuran akal? Enggak juga. Karena ada nanti sahabat Nabi yang diterima persaksiannya seorang diri. Huzaimah dzatus syahadataini. Nah, ini yang perempuan. Laki-laki. Oh, laki-laki. Kan laki-laki syaratnya 2. 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki, 2 perempuan. Kan gitu, 3 berarti. Nah, laki-laki yang dipersyaratkan 2 saksi. Ini pernah satu ketiga ada kejadian di Madinah yang Rasulullah menerima dengan saksi laki-laki. Nah, itu kan menunjukkan Rasulullah itu tidak seserius yang kita bayangkan berbicara tentang ukuran akal. Dia melontarkan sesuatu yang mudah dipahami orang dan Rasulullahnya tidak harus juga berdusta. Tetapi tidak, kata guru saya, jangan kemudian perempuan nggak boleh jadi ini karena perempuan tuh kurang akal, kurang agama. Tidak seperti itu. Karena realita di masa Nabi dan sahabat tidak mengartikan seperti itu. Wow, langsung penuh kepala saya Pak. Masya Allah, menarik sekali pembahasannya. Nanti kita masih ada beberapa pertanyaan juga yang perlu kita elaborasi Pak Kiai, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Artinya sebenarnya, kalau tadi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai Faiz, bahwa sebenarnya perempuan bisa menempati posisi apapun. Tapi sebenarnya dalam Islam harus rigid juga syaratnya apa Pak Kiai? Jadi
Kalau kita ikuti pendapat mayoritas ulama saja misalnya, itu yang tidak boleh hanya jadi kepala negara. Iya. Di luar Tertinggi. kepala negara itu banyak ulama yang Membolehkan. membolehkan. Termasuk jadi hakim, jadi menteri, jadi apapun Prajurit. dalam praktek hari ini. Pertanyaan Mila itu yang penting. Yang pertama yang harus dipikirkan, kata guru saya, itu terkait dengan tugas utama masing-masing sebagai manusia. Saya sebagai manusia, Mila, itu punya kewajiban dan juga punya hak. Gitu loh. Perempuan juga begitu. Saya sebagai anak itu punya kewajiban kepada orang tua saya dan saya punya hak yang didapat dari orang tua saya kepada saya. Nah, istri juga begitu. Oleh karena itu, kunci utamanya apakah masing-masing sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, kalau sudah bisa menjalankan hak dan kewajibannya, kemudian ada ruang yang tersisa untuk dia berkarir, untuk dia berkarya dalam hidup ini, maka ini tidak dilarang. Sebatas, ada batasannya lagi, terkait dengan aurat misalnya. Karena ini kan keluar rumah, berkumpul dengan laki-laki dan perempuan yang berbeda jenisnya. Maka seperti ini, itu ada ukuran lain lagi. Tapi kalau ini sudah terpenuhi nih, misalnya Mila ya, saya punya ibu yang mendidik saya bisa seperti ini. Karena ibu saya itu di tahun 60-an, itu sudah kuliah loh. Zaman itu, gitu loh. Tetapi kemudian ibu saya rela itu. Meninggalkan semua yang dia pelajari, itu untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Nah, ketika anak-anak mulai besar, saya masih ingat betul lah. Di tahun 90-an kayaknya, ibu saya itu balik ngajar di pesantren. Kenapa? Anak-anak sudah lepas, bahasa Jawanya itu sudah mentas semuanya. Itu ibu saya yang kembali ngajar di tahun 91. Bayangin, dari tahun 60-an dia tinggalin itu. Nah, ketika sudah seperti itu, anak-anak sudah selesai semua, masih punya waktu yang tersisa. Kenapa kemudian tidak berbagi ilmu kalau seorang guru misalnya, tidak berbagi pengalaman kalau punya kapabilitas atau apapun, selama tugas utamanya sebagai seorang ibu itu sudah terpenuhi. Dan itu kan tidak boleh kaku. Misalnya Mila kan tentu tidak mentas anaknya, masih membutuhkan pendidikan. Tapi di sana ada sekolah. Di sana misalnya ada guru, di sana ada kegiatan online yang memenuhi anak ini. Maka tugas Mila apa? Memonitor. Ketika selesai memonitor dan masih ada kesempatan, kan halal juga jadi host di CNN. Kalau haram kan udah pasti saya protes kan gitu kan. Nah, ini dapat ridho suami iya, karena nikah itu kan kesepakatan. Ya, betul. Gitu. Nah, ketika ini semua sudah terpenuhi, maka semua boleh dilakukan pada batasan nanti ada aurat, ada pekerjaan halal misalnya, ada yang tidak mendatangkan tuduhan misalnya, gitu loh. Kecuali tadi itu mengikuti pandangan mayoritas ulama hanya pada kepemimpinan tertinggi dalam negara. Sepakat, oke, baik. Luar biasa. Jadi intinya bisa dilakukan selama tadi hak dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya kita sudah bisa sama-sama tahu dan bisa melaksanakan. Masya Allah. Pak Kiai, masih soal perempuan juga yang sekarang juga sedang kalau saya pribadi itu memang menjadi salah satu bahasan juga Pak Kiai. Soal aurat perempuan dalam bidang olahraga ya. Karena kan biasa saya dan teman-teman saya ini ibu-ibu sambil nunggu anak sekolah, biasa kita suka olahraga. Kadang-kadang memang ada beberapa yang menurut saya, nah ini juga perlu kita cari tahu ilmunya ya. Yang kadang-kadang ya udahlah karena olahraga pakaiannya kan kalau gombrong-gombrong ribet apa segala macam, jadi memang agak ketat. Nah sebenarnya dalam Islam kan kita juga dalam Islam tidak menghalangi perempuan untuk beraktivitas apalagi olahraga Pak. Betul. Apalagi sesama perempuan. Apalagi sama perempuan. Tapi batasannya seperti apa? Itu satu untuk sesama di lingkungan sama perempuan. Tapi kan kadang-kadang ada di lingkungan kita misalnya CFD Pak Kiai bercampur laki-laki dan perempuan. Itu kan juga harus diperhatikan. Seperti apa Pak Kiai baiknya? Jadi yang perlu diingat nih ya, kegiatan seperti olahraga itu kan dianjurkan oleh agama. Karena itu untuk menjaga kesehatan, mungkin perempuan untuk menjaga kecantikan dan sebagainya. Itu tidak dilarang oleh agama, bahkan diperintahkan kan. Tetapi persoalannya kan bukan pada olahraganya, tapi pada bentuk pakaiannya. Kita ini kadang-kadang melihat nih, pada bentuk olahraga yang sama, itu pakaian laki-laki, atlet laki, itu lebih sopan loh dari atlet perempuan. Padahal olahraganya itu sama. Sama-sama main voli, sama-sama main basket kadang-kadang. Tapi ini lebih terasa lebih panjang, renang dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin membahas tentang aurat perempuan di depan perempuan, ini sebetulnya longgar.
Ya, ini kata ulama sebatas lutut sama pusar. Ini kembali sama dengan aurat laki-laki. Oh, Nah, perempuan jadi gitu. kalau olahraganya di tempat tertutup atau khusus perempuan Perempuan. dengan perempuan, itu saya rasa pakaian yang tersedia hari ini itu semuanya terpenuhi. Nah, tetapi nggak titik di sini nih. Iya. Nah, lihat circle-nya, Mila, lihat teman-temannya. Kenapa? Kalau kemudian, mohon maaf nih, di tempat seperti itu rentan diambil foto sembunyi-sembunyi nih, ya, atau foto bersama nih, yang hari ini tidak mungkin dibatasi nih. Kata Mila, jangan diupload ya. Siapa yang bisa janji? Sulit Jamin. sekarang. Satu, oke. Atau yang kedua, menggunjing yang nanti sampai kepada laki-laki. Nih, jadi ini Islam itu menjaga betul. Jadi Mila olahraga misalnya dengan sesama perempuan, itu auratnya longgar. Tapi temennya hati-hati nih. Kalau misalnya dipesan sama laki-laki ini, ada laki-laki naksir si perempuan A, tapi perempuan tuh jilbabnya rapat. Gue kepengen tahu sih kayak apa Gimana sih? bodinya, kayak ini. Terus nanti dia cerita, kemarin saya main padel bareng loh. Kemarin saya berenang padel bareng loh. Kemarin saya berenang bareng loh. Nah, ternyata begini, begini. Disifati kepada orang yang bukan punya kepentingan untuk itu. Atau kalaupun mau melamar kan tidak harus kemudian ukuran tertentu dari tubuh manusianya sebagai perempuan. Nah, kalau kita khawatir dengan circle seperti itu, maka ukurannya menjadi lebih ketat. Ketatnya di mana? Auratnya boleh antara sini dengan perut misalnya, tetapi dalam bilangan yang longgar. Ya, sehingga syahwat tertentu itu tidak bisa diimajinasikan. Oleh karena itu, kalau kata guru saya dulu di Mesir itu kan sering olahraga kayak gitu dan semua rata-rata pakai jilbab. Tapi bawahnya itu yang bermasalah nih, leher ke bawah. Maka guru saya itu pernah kasih pesan sama saya. Nanti Faiz batasannya itu bergantung circle-nya. Kalau ini perempuan tidak amanah, dalam artian mungkin bocor mulutnya, bahasa sekarang, maka tetaplah pakai pakaian yang longgar. Sekalipun pendek, tetapi dari leher sampai lutut ini yang tidak mensifati dasar badannya. Gitu. Oke, Pak Kiai, kadang kita melihat ada yang tertutup pakai jilbab, tapi sangat ketat sehingga Iya, lekuk tubuh itu kemudian terlihat. Itu juga makanya kurang pas dalam juga ya, dalam Pak Kiai, ya? Islam itu harus dipahami. Islam itu sebenarnya tidak peduli dengan warna, tidak peduli dengan panjang dan lebar. Yang dipedulikan oleh Islam itu sejauh mana tidak membentuk. Gitu loh. Mohon maaf ya, ada orang merasa sudah pakai baju hitam. Kalau udah hitam tuh biasanya udah aman sudah gitu, merasa, Pak Kiai. tapi tipis atau berbayang atau membuat lekukan tertentu. Maka model pakaian juga nggak ada yang kemudian dikatakan oh harus begini, harus begitu. Kunci dasarnya itu tidak menggambarkan lekukan tubuh yang mendatangkan syahwat. Adapun dada terlihat lebih dari laki-laki itu semua orang udah tahu gitu loh. Tetapi tidak kemudian menggambarkan itu, kata orang sekarang itu nyeplak lah ya, betul-betul ya, itu ya nggak boleh gitu loh. Nah, kalau Car Free Day lain lagi. Itu menjadi ruang publik, kembali ke asal kalau itu Sudah tidak ada urusan. ya. Nah, oleh karena itu, kan ini tujuannya olahraga. Olahraga itu kan tidak harus kemudian di ruang yang terbuka. Dia bisa, bahkan sekarang kan banyak komunitas loh, yang kemudian komunitas itu kalau main padel bareng perempuan, main tenis bareng perempuan. Saya gym khusus dengan ibu-ibu dan tertutup. Ibu-ibu, lah ikut yang itu gitu loh. Nah, kalau dia bilang, lah kita mau olahraga tapi gymnya campur laki sama perempuan dengan pakaian yang seperti itu, kan tidak dalam hukum terpaksa. Pertama, dia tidak gym juga tidak pasti sakit. Kalaupun dia takut sakit dan kecantikannya, kan ada yang khusus perempuan. Gitu. Jadi sebenarnya pilihan itu ada di kita ya. Pilihan di kita. Apalagi sekarang kan tinggal mau di mana aja ada. Iya, gitu iya. Ya. Dan nyarinya gampang kan. Tulis saja di TikTok, di Instagram udah dapat dengan alamatnya. Betul. Gitu. Oke, Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Masih ada satu segmen lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.